Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Galuh Pangaribowo, NPM 1816021051, Ilmu Pemerintahan 2018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit resum tentang perkembangan demokrasi pada tahun 1945 sampai dengan sekarang untuk pemenuhan mata kuliah analisis politik di Indonesia. Yang pertama itu ada demokrasi masa revolusi kemerdekaan yang terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Pada masa pelaksanaan demokrasi ini masih terbatas pada fungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan, sedangkan elemen-elemen demokrasi belum sepenuhnya terwujud. Karena pada masa ini situasi Indonesia belum stabil karena baru merdeka. Tetapi ada hal-hal yang telah dicapai pada periode ini. Yang pertama adalah pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Yang kedua, kekuatan presiden dibatasi oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang dibentuk menggantikan parlemen. Yang ketiga, dengan maklumat wakil presiden maka dimungkinkan terbentuk sejumlah partai politik. Nah, di sini merupakan letak dasar sistem kepartaian di Indonesia. Tapi pada masa ini, walaupun sudah ada partai politik, tapi belum dilakukan pemilihan umum karena faktor situasi dan kondisi Indonesia yang belum sangat stabil. Perkembangan demokrasi yang kedua, yakni demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada masa demokrasi parlementer atau liberal, banyak kebijakan-kebijakan yang diberlakukan seperti Gunting Syarifuddin. Gunting Syarifuddin ini merupakan kebijakan pemotongan nilai uang atau snaring yang diambil Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada 20 Maret 1950. Yang kedua, ada program Benteng, di mana program Benteng ini merupakan sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional dengan menumbuhkan pengusaha Indonesia lewat kredit. Nasionalisasi The Javaske Bank, yakni pada tahun 1951 pemerintah menasionalisasi The Japanese Bank menjadi Bank Indonesia. Yang keempat ada kebijakan ekonomi Alibaba. Nah, kebijakan ekonomi Alibaba ini melibatkan pengusaha pribumi Ali dan pengusaha keturunan Tionghoa Baba. Nah, lewat program ini nih, pengusaha keturunan Tionghoa diwajibkan melatih tenaga pribumi dan imbalannya mereka mendapat bantuan kredit dan lisensi dari pemerintah. Terjadinya pemilu pertama yang pada tahun 1955 untuk memilih wakil rakyat DPR pada bulan Septembernya, dan pada bulan Desember untuk memilih wakil-wakil yang lebih banyak lagi yang akan bekerja di sebuah institusi yang dikenal dengan konstituante. Pada masa ini tercatat 7 kabinet. Yang pertama itu adalah Kabinet Nasir yang terbentuk pada 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kemudian ada Kabinet Sukiman Suwirno 26 April 1951 sampai 3 April 1952. Adapun Kabinet Wilopo yakni 3 April 1953 sampai 3 Juni 1953. Adapun Kabinet Ali Sastroamidjojo 31 Juli 1900 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Adapun Kabinet Ali Sastroamidjojo II pada 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Dan yang terakhir ada Kabinet Juanda
9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Yang ketiga, ada perkembangan demokrasi terpimpin. Pada masa ini terjadi tahun 1959 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin, Soekarno itu sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya pada partai-partai politik. Karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Demokrasi terpimpin itu sendiri merupakan demokrasi yang mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang pada saat itu adalah Presiden Soekarno. Pada demokrasi ini, Presiden Soekarno juga menggantikan Undang-Undang Sementara 1950 kembali ke Undang-Undang 1945. Usulan tersebut banyak mengandung pro dan kontra di kalangan anggota konstituante, sehingga diadakanlah pemungutan suara dan 269 orang setuju untuk kembali ke Undang-Undang 1945, sementara 199 orang tidak setuju untuk kembali ke Undang-Undang 1945. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi tidak berlaku kembali Undang-Undang Sementara 1950, berlakunya Undang-Undang 1945, dibubarkannya konstituante, pembentukan MPR dan DPAS. Pada masa ini, ciri-ciri yang paling menonjol pada demokrasi terpimpin yakni adalah kekuasaan presiden yang mendominasi. Karena demokrasi ini jelas menempatkan presiden di atas kekuasaan segalanya di pemerintahan Indonesia. Sehingga pada masa itu juga terdapat kesenjangan pada masa ketika ingin ke Orde Baru, ada dikenal sebagai masa transisi pada tahun 1966 sampai 1967. Pada masa transisi terjadi pergolakan politik yang besar dan banyaknya terjadi aksi-aksi tritura, di mana ada 3 tuntunan yang disampaikan kepada pemerintah, yaitu pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur G30 SPKI, dan penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Adapun surat perintah 11 Maret atau Supersmar pada masa ini yang diterbitkan pada tanggal 11 Maret 1966. Tujuan dikeluarkannya Supersmar adalah untuk memberi tugas pada Panglima Angkatan Darat yang saat itu adalah Maijen Soeharto untuk memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keamanan, ketertiban, dan kestabilan dalam melaksanakan jalannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tokoh di balik perumusan Supersmar adalah Muhammad Yusuf, Amir Mahruf, dan Basuki Rahmat. Akhirnya pada 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara yang berisi 9 persoalan yang dianggap penting, di mana isi pidato tersebut hanya menyinggung sedikit tentang G30 SPKI. Maka pengambilan peristiwa itu tidak memuaskan anggota MPRS, karena pada masa itu G30 SPKI telah banyak menewaskan jenderal-jenderal Indonesia. Maka dari itu, pada 10 Januari 1967, Presiden menyampaikan kepada pimpinan MPRS pelengkap Nawaksara, yaitu Pelnawaksara. Setelah membahas Pelnawaksara pada 21 Januari 1967, pimpinan MPRS menyatakan bahwa Presiden telah alpa dalam memenuhi ketentuan konstitusional, sehingga pada 22 Februari 1967, tepat pukul 19.30, Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya. Nah, setelah Presiden Soekarno mengundurkan dirinya pada 12 Maret 1967, Jenderal Soekarno dilantik menjadi pejabat
Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Hanya demokrasi Orde Baru, di mana pada demokrasi ini menegaskan klaim bahwasannya model demokrasi ini merupakan yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Perkembangan yang terlihat adalah semakin lebarnya kesenjangan antara kekuasaan negara dengan masyarakat. Pada periode ini banyak hal yang terjadi, yakni yang pertama, kemenangan mutlak dari kemenangan Golkar dalam pemilu yang memberi legitimasi politik yang kuat kepada negara. Yang kedua, dijalankannya regulasi-regulasi politik semacam birokratisasi, depolitisasi, dan institusionalisasi. Yang ketiga, dipakai pendekatan keamanan. Yang keempat, intervensi negara terhadap perekonomian dan pasar yang memberikan keleluasaan pada negara untuk mengakumulasikan modal dan kekuatan ekonomi. 5. Tersedianya sumber biaya pembangunan baik dari eksploitasi minyak bumi dan gas serta dari komoditas non-migas dan pajak domestik maupun yang berasal dari bantuan luar negeri. Dan yang keenam, sukses negara Orde Baru dalam menjalankan kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat sehingga menyumbat gejolak masyarakat yang potensinya muncul karena sebab struktural. Masa demokrasi Orde Baru berakhir ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri, di mana Presiden Soeharto mendapatkan protes besar dari masyarakat dan mahasiswa yang pada saat itu melakukan aksi di gedung DPR RI dan menduduki gedung DPR RI, sehingga pada saat itu juga Presiden Soeharto didesak untuk mengundurkan diri, dan akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri di tahun 1998, yang pada saat itu Presiden Soeharto merupakan presiden yang menjabat paling lama, yakni 30 tahun menjabat sebagai presiden, 30 tahun lebih menjabat sebagai presiden. Dan perkembangan demokrasi yang terakhir yakni demokrasi reformasi yang terjadi setelah diturunkannya Presiden Soeharto. Setelah turunnya Presiden Soeharto, kekuasaan beralih ke B.J. Habibie sebagai wakil dari Presiden Soeharto yang sebelumnya. Dalam masa pemerintahan B.J. Habibie inilah beberapa indikator kedemokrasian di Indonesia muncul. Yang pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Dan yang kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu 1999. Demokrasi pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru, sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Pada masa ini, pertama, pemilu yang dilaksanakan 1999 sampai 2004 jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Yang kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintah pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat. Dan demokrasi ini masih tetap dilaksanakan sampai dengan saat ini, yakni pada pemerintahan Joko Widodo. Sekian penjelasan perkembangan demokrasi Indonesia dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.